Assalamualaikum semuanya. Untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Di sini aku udah siapin air hangat kurang lebih 400 ml. Aku bakalan tambahin gula. Di sini untuk gulanya aku pakai 6 sendok makan. Kalau kalian pengen lebih manis adonannya bisa ditambahin. Lanjut di sini aku ada ragi instan. Untuk ragi instannya aku pakai 2 sendok teh. Sebenarnya jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman ya. 1,5 sendok aja udah cukup. Cuma di sini tuh aku emang ngasnya agak banyakan aja. Jadi kalau kalian pengen pas takarannya pakai 1,5 sendok juga nggak apa-apa ya. Kita aduk sampai merata. Kalau kalian pengen ditambahin kental manis langsung aja ditambahin sekarang ya teman-teman ya. Di sini untuk kental manisnya aku pakai 1 saset kurang lebih 35 sampai 40 graman gitu. Kalau kalian nggak mau pakai susu kental manis ini di skip juga nggak apa-apa. Kita aduk sampai merata. Kalau menurut kalian udah merata kita langsung aja pinggirin dulu. Kita langsung aja lanjut ke step berikutnya. Ini udah lumayan merata ya teman-teman ya. Jadi aku pinggirin. Di sini untuk tepungnya aku butuh 500 gram. Jadi ini kita masukin airnya sedikit-sedikit dan sambil terus diaduk ya. Ini soalnya kalau langsung dikasih semuanya, maksud aku kalau airnya langsung dimasukin, biasanya tepung terigunya tuh bakalan bergerindilnya lebih banyak. Jadi aku saranin masukin airnya tuh sedikit-sedikit sambil terus diaduk ya. Ini airnya langsung aja dimasukin semuanya. Soalnya ini kan udah takaran pas ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu takut. Tapi ya gitu, kita masukinnya harus pelan-pelan seperti ini. Kalau kalian pengen lebih cepet, lebih lembut, boleh banget di mixer. Cuman kalau kalian pengen resep simpelnya aja, ini diaduk pelan-pelan. Dia nanti bakalan tercampur merata tanpa ada gerindilan. Ini sambil aku tekan-tekan emang agak kuat sih. Kelihatannya kayak berat, tapi sebenarnya itu nggak berat. Ya lumayan berat, tapi nggak terlalu berat banget gitu loh. Ini tuh resepnya hemat banget karena tanpa telur, jadi sangat cocok banget buat kalian yang mau jualan. Ini tuh teksturnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Setelah airnya masuk semuanya, teksturnya itu kayak agak lembek-lembek gitu, kayak gini. Kalau udah seperti ini kalian bisa langsung aja tutup. Ini bisa ditutup pakai kain bersih. Kalau kalian punya plastik wrap seperti aku punya ini bisa dipakai, tapi kalau nggak punya ya itu tadi kalian bisa pakai alat bersih gitu. Ini kita diemin kurang lebih 30 sampai 1 jam, disesuaikan aja. Pokoknya sampai dia tuh ngembang, sampai bener-bener ngembang gitu loh teman-teman. Jadi kayak ngembangnya udah over banget. Semakin lama semakin bagus sih sebenarnya. Sambil nungguin adonannya ngembang, aku bakalan lanjut potong-potong kentang sama sosisnya ya. Di sini sebenarnya untuk kentangnya bisa banget dipotong agak gedean, cuman aku pengennya dia potongannya agak kecil-kecil seperti ini. Ini kalau kalian pengen ngasih kentangnya full ke seluruh hotangnya, ini boleh banget dibanyakin. Tapi kalau kalian cuma pengen syarat aja, kadang kan kalau orang jualan pengen hemat, jadi kayak kentangnya cuma dibuat syarat sedikit-sedikit. Lanjut aku bakal potong-potong sosis. Ini tuh sosis buat isian ya teman-teman ya. Aku motongnya sebagian gede, sebagian kecil. Soalnya nanti aku bakalan mix sama keju mozzarella ini. Ini tuh aku pakai keju mozzarella KW. Kalau kalian pakai keju mozzarella KW juga seperti yang aku punya, aku saranin banget kejunya itu disimpan di dalam freezer biar dia tuh nggak lembek seperti ini. Karena ini tuh aku nyimpennya di kulkas biasa, jadi dia lembek. Jadi karena ini tuh teksturnya mirip banget sama keju mozzarella asli ya teman-teman ya. Jadi aku saranin banget ini tuh ditaruh di freezer biar dia tuh nggak ricky gitu, nggak gampang copot. Ini untuk keju mozzarellanya aku bakalan mix sama sosis seperti ini. Sebenarnya sesuai kalian aja sih, kalau kalian mau di mix boleh, enggak juga nggak apa-apa. Mau original juga menurut aku oke banget. Tapi kalau kalian pengen original, aku saranin untuk adonannya agak dimanisin ya. Soalnya kalau nggak terlalu manis kayak kurang enak gitu loh. Paham gak sih? Ini aku full keju mozzarella. Bener-bener kayak ini tuh sayang banget sih, lembek banget. Soalnya kalau lembek kayak gini nanti pas kita gulung dia agak susah gitu loh teman-teman. Jadi kalau aku saranin banget ini ditaruh di freezer biar nggak mengecewakan gitu loh teksturnya. Tapi menurut aku untuk rasanya sendiri keju mozzarella KW ini tuh udah persis banget, cuman teksturnya emang agak sedikit lembek gitu loh. Ini full aku bahas sosis aja. Ini untuk satu resep jadinya sekitaran 17, jadi kalian siapin aja 17 tusuk. Ini kita langsung aja
gulung aja keju mozzarellanya di atas adonan yang udah kita diemin kurang lebih 30 menitan, pokoknya sampai dia ngembang. Tadi kan setengah baskom ya, jadi sekarang full baskom, jadi kayak ngembangnya udah over banget. Kita lilitin aja sampai keju mozzarellanya tertutup seperti ini. Kalau udah tertutup, kalian bisa langsung aja tap sama kentangnya. Kalau kalian mau ori ini langsung digoreng juga nggak apa-apa, tapi kalau kalian pengen ada kentangnya langsung aja di tap ya teman-teman ya. Ini bisa di fullin atau bisa gitu aja. Ini kalau mau di fullin juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kalau udah seperti ini kita langsung aja goreng. Ini tuh sangat cocok banget dijadiin sajian pas kita lagi ada acara. Kan jarang banget ya teman-teman ya, kita tuh ada acara nyajiinnya seperti ini. Ya mungkin di kota udah banyak, cuman kalau di tempat aku sendiri di kampung-kampung kayak gini masih jarang banget yang pakai hotang buat sajian arisan atau apa. Tapi kalau kalian mau nyajiin ini pasti kayak premium banget ya sih, jarang banget ada yang ngasih sajian kayak gini. Ini tuh modelnya simple, hasilnya benar-benar melimpah. Buat kalian yang mau ada acara, sok langsung aja dicobain resep aku ini. Kita goreng pakai minyak yang penuh ya teman-teman ya. Di sini aku pakai panci aja biar dia tuh kelelep gitu. Gimana sih ngomongnya, kayak terendam gitu loh teman-teman. Kita goreng warnanya sampai kecoklatan. Keju mozzarellanya udah melebar-lebar tadi ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng, jadinya bener-bener banyak banget. Sebenarnya di sini tuh aku pengen nge-review keju mozzarella, cuman sayang banget keju mozzarella yang udah aku goreng itu keburu dingin teman-teman, jadi kayak nggak kelihatan molor gitu loh, kalian bisa lihat. Soalnya ini tuh udah dingin banget gitu. Tapi sebenarnya kalau panas sama seperti mozzarella asli, jadi dia molor-molor. Cuman karena ini udah dingin, jadi sorry banget aku nggak bisa nunjukin molornya kayak gimana. Tapi untuk rasanya sendiri ini tuh enak banget.